stay di kesadaran seperti saat ini, berarti sudah nggak pernah lagi ya kayak dulu aku nanti bakal gini itu udah lewat atau gimana Kak? Masih dong. Oh masih ya. Oh oke. Masih dong. Tetap kita punya perhitungan dalam segala hal dalam kehidupan gitu. Which aku akan selalu mengingatkan teman-teman bahwa kita itu punya 3 tubuh gitu ya. Yang sebetulnya mungkin lebih banyak daripada 3 tubuh gitu. Tapi yang mungkin saat ini saya di Tia Metara ini yang masih bisa jangkau tuh ada tiga tubuh. Tubuh yang ini, lalu tubuh energi, lalu tubuh rasa. Ada 4 malah, tubuh pikiran. Nah, tubuh spiritual aku nggak ngerti tuh gimana caranya. Karena aku masih belum bisa menjelaskan secara detail. Ternyata memang ada 12 dimensi yang sebetulnya kita bisa akses. Cuma memang kemampuan logika manusia itu perhitungannya masih belum sedalam itu mungkin. Aku sih belum sedalam itu gitu. Ya aku baru bisa akses 4 tubuh lah ya gitu. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Kabar Kak Ditya. Baik. Oke, ketemu lagi loh Mas Hendra loh, sehat loh Mas. Iya, mohon maaf kemarin nggak bisa datang, sakit. Iya loh, jangan sakit-sakit terus. Sebenarnya. Iya. Baik Kak, jadi ketika saya lihat ya seorang ibu-ibu dengan kondisi ekonomi yang terbatas begitu, terus dititipi seorang anak yang difabel atau mungkin dibilang cacat dan seterusnya, itu kadang merasa kayak prihatin gitu. Maksudnya Tuhan tuh apa ya gitu kan. Nah, dari perspektifnya Kak Ditya sendiri gitu ya, ketika kemudian melihat fenomena seperti yang saya lihat tadi, nasihat untuk kedua orang tuanya itu kira-kira apa Kak Ditya? Semua yang diberikan sama Tuhan itu kan semuanya ada artinya ya. Tidak ada satu hal yang terlewat dari makna atau arti yang semesta sebetulnya sedang berikan kepada kamu gitu kan. Jadi ya mungkin memang ada hal yang benar-benar harus dipelajari oleh ayah dan ibunya gitu, yang untuk mendapati entah itu dibilang cobaan atau mungkin itu justru adalah sebuah anugerah untuk pembelajaran dalam hidup. Ya sebetulnya balik lagi saya akan selalu katakan ya dijalani saja memang, karena semuanya itu pasti akan ada arti yang akan kita dapati di dalam hidup dan cerita itu, gitu sih Mas. Mungkin maksudnya semesta supaya orang tuanya benar-benar ya jalan dharmanya adalah menumpahkan cinta yang sepenuhnya kepada si anak itu gitu ya. Sehingga ya udah disyukuri saja, diterima saja gitu ya. Iya. Emang agak bingung kita sebagai manusia memiliki kacamata sebagai kacamata manusia, perspektif dalam satu pihak, which is saya adalah Ditya Metara nih, Mas Hendra adalah Mas Hendra gitu, dan si bapak dan si ibu menjalani satu kacamata itu gitu. Tapi jika kita benar-benar mengerti kacamata semesta atau kacamata Tuhan, mungkin ada arti dari tiap-tiap cerita yang kita manusia per manusia hadapi, sebetulnya gitu sih Mas. Nah, cuman yang tidak mudah memang bagaimana ya kita bisa menerima sebuah kondisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita idealkan dan kita cita-citakan. Itu kan memang butuh butuh proses kesabaran yang tidak mudah barangkali ya Kak ya. Iya, itu adalah proses sih Mas. Jadi sebetulnya ini kan hidup itu kan adalah sebuah perjalanan cerita dan prosesnya gitu, yang kita nggak seharusnya sih, senikmatnya ketika kita benar-benar bisa menikmati per momennya gitu, per prosesnya gitu. Sebetulnya kan gitu. Nah, ya
balik lagi ya, memang tidak pernah akan ada yang mudah dan memang tidak susah juga, asal kita memang benar-benar menikmati setiap momennya. Oke, Gitu sih. oke. Tetapi ini menurut Kak Ditya sendiri ada kaitannya sama apa ya, karma pala atau kemudian reinkarnasi. Kita tahu ketika kemudian tubuh fisik sudah berpisah dengan tubuh energi, itu katanya tubuh energi masih melekat dengan karma gitu. Kak Ditya percaya seperti itu nggak sih? Iya, Percaya. percaya. Oh, Memang pasti akan ada karma, tapi kan itu lagi, balik lagi aku bilang, kita sebagai satu orang gitu, saya sebagai Ditya Metarani, Mas sebagai Mas Hendra sebagai Mas Hendra gitu, kan kita melihat itu sebagai cobaan, kita melihat itu sebagai karma buruk, kita melihat itu sebagai cerita yang berat atau apapun gitu lah. Tapi sebelum kita lahir gitu, sebelum kita lahir di bumi dan kita sebagai sebuah kesadaran besar gitu, melihat satu persatu per cerita orang itu adalah hal-hal yang memang kita sebetulnya sangat tertarik, lalu kita ambil cerita itu gitu dengan segala cerita yang ada gitu. Dan berat atau susah dari perjalanan itu kan sebetulnya adalah cerita yang seru, yang sebenarnya kita memang ambil nanti. Maksudnya gini, nanti kalau kita sudah mau mati gitu ya, sudah mendekati ajal atau memang sudah berada di setelah kematian gitu, kita akan melihat sendiri gitu kalau wow, cerita kita tuh amazing ya gitu, dengan segala cerita yang kita sudah lewati gitu. Lalu kita kumpulkan semua vibrasi itu, lalu kita sampaikan lagi, kita ceritakan lagi nanti gitu, sebagai nanti di akhirnya akan menjadi pengumpul cerita gitu sih, Mas. baik Kak Ditya, jadi itu saya tanyakan minimal supaya kemudian ada semacam kayak ya edukasi gitu ya. Kadang kasihan gitu kan, setiap hari melihat kondisi anak yang seperti itu gitu kan, mesti ya Allah kok dibandingkan kadang kok nggak seperti anak temanku yang satunya gitu. Nah itu kadang yang saya waduh kasihan gitu ya Kak ya. Iya, sebetulnya agak bingung sih Mas kalau Mas bilang itu kasihan gitu, karena memang bukan seharusnya, senikmatnya manusia itu memang tidak membandingkan dia dengan siapapun gitu. Sebagai kalau misalnya the law of oneness gitu, jadi ada hukum semesta which is hukum kesatuan itu gitu, bahwa sebagai semesta atau Tuhan atau kesadaran yang besar, kita memang melihat sebuah cerita dari setiap manusia yang kita labelkan itu susah, kita labelkan itu kasihan. Nah, itu sebetulnya cerita yang sangat seru yang dialami si spirit tersebut gitu. Kita kan spirit yang menjalani hidup manusia. Jadi memang itu ada sebuah keseruan masing-masing gitu. Akankah lebih manis ketika kita sama-sama manusia, kita bertemu gitu. Wow, cerita kamu menarik sekali gitu. Dengan segala kesulitan kamu, kita saling percaya bahwa aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kita sama-sama menjalani hidup yang seseru itu. Lalu kita bertukar, kita menambah, kita ekspansi ke kesadaran, kita makin luas. Nah, itu kan vibrasi aku dan semua yang ada di sini kan kita berjalan bersamaan memang. Tidak aku sendiri seongok-ongok, aku jalan lalu aku yang paling tinggi sendiri, atau siapa itu yang dibilang ceritanya mengaku nabi dia jalan sendiri. Ternyata kita semua satu semesta menjalani kenaikan yang sama. Ya, kita sama-sama mengerti aja, kita sedang sama-sama mengalami ini kepecahan gitu, untuk mengalami naiknya bersama. Jadi pada saat kita masih kasihan dan lain sebagainya, itu sebenarnya kita masih ada di pikiran aja sebenarnya ya. Menjalani Mas sebagai Mas. Iya, ketika kemudian kita bisa stay di kesadaran yang besar, justru kemudian ya tidak ada rasa kasihan itu. Seru, aku Seru. melihatnya wow, kamu bisa melewati ini. Dan aku biasanya kalau ada teman-teman ya Mas, kalau DM gitu yang dia menceritakan tentang kesedihannya, lalu mereka bisa menceritakan sudah melewatinya gitu, aku pasti akan bilang, gila ya, seru banget ya kamu gitu, hebat kamu, dan aku percaya kalau kamu pasti bisa gitu, karena saya tahu semesta itu kan selalu memberikan vibrasi yang sesuai sama kamu. Kalau kamu masih menciptakan kamu, men-set standar kamu dengan kesedihan tersebut, itu kamu akan lalui terus-terusan.
sampai kamu benar-benar men-set standar kamu bahwa sudah cukup, saya bahagia, saya adalah semesta yang besar, saya akan menyebarkan cinta dan menyebarkan kebahagiaan. Lalu disitulah mereka shifted itu apa ya? Berganti gitu, berganti semestanya, berganti vibrasinya, berganti dimensinya. Nah, disitulah kita menikmati surga itu sendiri. Oke. Cuman yang nggak mudah barangkali adalah bagaimana senantiasa konsisten stay di ruang kesadaran itu, di ruang lautan itu yang senantiasa menerima dan memeluk ria-ria ombak-ombak yang datang ke diri kita. Itu kan, aduh, nampaknya lupa lagi. Itu tuh gimana sih Kak tips-tipsnya supaya kemudian kita bisa konsisten stay di kesadaran itu sehingga kita bisa dibilang mengalami ketuhanan, mengalami meditasi itu sendiri secara konsisten. Itu gimana Kak? Kalau Mas tahu nggak kalau misalnya kita itu lagi kalau ngelihat di rumah sakit tuh ada yang namanya alat jantung tuh kalau tut Iya. tut tut. Kebayang nggak kalau hidup kita itu naik turun, naik turun, naik turun. Sadar tidak sadar, sadar tidak sadar, sadar tidak sadar. Ada tiada, ada tiada, ada tiada. Ingat lupa, ingat lupa, ingat lupa gitu. Kebayang nggak kalau hidupnya gini aja? Mati. Iya. Tidak enak. Mati ya Kak ya? Tidak Itu berarti tanda masih hidup gitu maksudnya. Kehidupan nih, keseruan itu justru ada tiada, ada tiada. Sakit sembuh, sakit sembuh, sakit sembuh. Itu sebetulnya nikmatnya hidup yang sebetulnya yang manusia kadang lupa kalau kita itu sedang menikmati kehidupan itu sendiri. Dengan stay di situ mungkin sekali tempo terkadang jarak antara Ditya dan Hendra dengan Dodi dengan siapa nggak ada ya Kak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kayak makanya sebetulnya boleh sih kasihan, tapi buat apa? Karena sebetulnya semuanya sedang menikmati cerita hidupnya masing-masing gitu. Kita itu cara nolong orang lain gimana sih? Kita beri cinta aja memang. Kita sebarkan rasa cinta, bahwa rasa syukur bahwa kamu kurang bersyukur aja. Iya. Kamu bisa nafas kok. Kamu tidak gitu aja. Kadang orang yang ngik itu justru malah kayak sadar loh, mereka punya kesadaran kalau aduh gue masih bisa hidup, aku masih ingin bertahan hidup, ada gitunya loh. Jadi dulu itu saya dengar Kak Ditya pernah meng-create masa depannya dan presisi itu terjadi hari ini dialami oleh Ditya Metarani gitu. Yang pengen saya tanyakan begini, kalau dulu ketika meng-create itu basisnya kan belum basis kesadaran, kira-kira belum berada di ruang stay seperti yang saat ini itu gitu, artinya masih kecil ya. Nah, makanya kan ya pokoknya percaya dengan kekuatan imajinasi, kekuatan pikiran, percaya dulu aja sebelum terjadi dan pasti akan terjadi, kan sebatas itu kalau prediksi tebakan saya begitu gitu. Nah, sementara sekarang kan sudah mundur satu step gitu, melampaui itu, menyaksikan itu semuanya gitu. Di stay di kesadaran seperti saat ini berarti sudah nggak pernah lagi ya kayak dulu aku nanti bakal gini itu udah lewat atau gimana Kak? Masih dong. Oh masih ya. Oh oke. Masih dong. Oke. Tetap kita punya perhitungan dalam segala hal dalam kehidupan gitu. Which aku kan selalu mengingatkan teman-teman bahwa kita itu punya 3 tubuh gitu ya. Yang sebetulnya mungkin lebih banyak daripada 3 tubuh gitu. Tapi yang mungkin saat ini saya di Ditya Metarani yang masih bisa jangkau tuh ada tiga tubuh. Tubuh yang ini, lalu tubuh energi, lalu tubuh rasa. Ada 4 malah, tubuh pikiran. Nah, tubuh spiritual aku nggak ngerti tuh gimana caranya. Karena aku masih belum bisa menjelaskan secara detail. Iya. Ternyata memang ada 12 dimensi yang sebetulnya kita bisa akses. Cuma memang kemampuan logika manusia itu perhitungannya masih belum sedalam itu mungkin. Aku sih belum sedalam itu gitu. Ya aku baru bisa akses 4 tubuh lah ya gitu. Tubuh-tubuh ini ya kita mungkin selalu akan punya pemikiran atau perhitungan bagaimana kedepannya atau plan. Kan plan itu kan adalah perhitungan. 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Nah, ya kalau misalnya saya pengen mencapai tubuh yang baik, yang sehat, atau yang kuat,
saya pasti harus berolahraga dengan pikiran saya akan mempunyai tubuh yang sehat gitu. Sama juga dengan tubuh pikiran gitu. Oh, saya ingin pintar seperti menjadi presiden. Oh, berarti saya harus belajar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, gitu kan. Nah, itu adalah perhitungan saya untuk menjalani tubuh pikiran saya. Tubuh rasa bagaimana? Oh, saya ingin damai. Bagaimana caranya saya damai? Ya udah damai saja. Kalau itu lebih mudah ya, kalau rasa. Ya damai saja gitu. Lalu tubuh spiritual itu mungkin kita harus mencapai cerita yang panjang, lalu mungkin lebih mengerti tubuh spiritual kita ya. Sebetulnya gitu aja sih. Iya. Nah, ketika tadi kan kita ngomongin soal kesadaran ya. Ketika kita stay di ruang kesadaran itu kan atau secara alami ya, kita sudah menjadi keberlimpahan itu sendiri, kita menjadi keutuhan hidup itu sendiri gitu. Ruang ketuhanan itu benar-benar kita alami, sehingga itu mungkin ya akan sangat berpengaruh positif terhadap manifestasi gitu. Misalnya pengen apa-apa lebih cepat datang gitu. Ketimbang dulu yang kemudian membayangin sesuatu, aku nanti pengen bisa begini, tapi basisnya dia masih kekurangan. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya gitu? Iya nggak? Sebetulnya tadi Mas mention apa namanya ruang ketuhanan. Sebetulnya semua manusia di semesta ini memang selalu mencapai di ruang ketuhanannya gitu. Nah, perbedaannya adalah ketika orang bermanifestasi yang baik, mereka akan mencapai kebaikan. Nah, banyak orang yang selalu merasa takut. Nah, dia memang memanifestasikan ketakutan. Ya makanya memang akan susah. Gue nggak susah nih, berhasil. Dia akan mendapati kesusahan memang. Iya. Jadi memang menurut saya di Ditya Metarani tidak ada orang yang tidak terlepas dari ruang ketuhanan tersebut gitu. Hanya saja mungkin mereka salah setting manifestasi. Nah, mungkin mereka lebih banyak setting ketakutan, setting ketidakberhasilan, gitu setting kekhawatiran, setting ketidakmampuan. Ya disitulah mereka akan terus mendapati keberlimpahan ketidakberhasilan, keberlimpahan ketakutan, keberlimpahan akan kekhawatiran gitu. Kalau mereka men-set manifestasi dengan cara tidak memasukkan rasa kekhawatiran atau ketakutan, ya mereka akan keberlimpahan dengan sesuatu yang kita memang manifestasikan. Karena semua orang, semua manusia seada-ada sesemesta ini, mereka semua memang berada di dalam kebanjiran Tuhan tersebut. Kebanjiran Tuhan gitu ya. Oke Kak Ditya, everything is energy, ya kan? Nah, ada sahabat saya yang saya kasih bukan nasihat ya, kasih masukan aja ya, karena terlalu sering memamerkan kegelisahan, kesedihan, terus kemudian kekurangan. Itu tuh dengan bikin story, dengan bikin status media sosial dan seterusnya. Itu tuh alasannya karena ya kan tidak ada lagi tempat saya untuk curhat kecuali di media sosial. Itu satu, oke. Yang kedua, dia mendapatkan kepuasan batin ketika kemudian sudah mentransfer kondisi sampah. Buang emosi buang emosi itu gitu. Tapi Kak Ditya, mohon maaf, dengan itu dilakukan secara terus-menerus ketika pas lagi galau, sedih, justru itu hidupnya tambah hari makin terpuruk. Ada lagi mau pasti. Bangkit, udah pelan-pelan naik, ada lagi jatuh lagi, ada anak sakit dan seterusnya segala macam gitu. Kayak gitu tuh gimana Kak Ditya? Ya itu tadi yang aku emang bilangin, bahwa kita semua memang makhluk-makhluk Tuhan, makhluk-makhluk yang kebanjiran Tuhan itu, berada di ruangan Tuhan sekali gitu. Tapi memang balik lagi dia tuh selalu memanifestasikan hal-hal buruk. Dia selalu memanifestasikan drama di dalam hidup. Dia selalu memanifestasikan kesedihan gitu. Nah, dia akan memanggil semua kesedihan di dalam hidupnya dia gitu. Memang tidak akan mudah mencapai di mana kalau yang kita labelkan itu hal-hal yang membahagiakan terus gitu. Memang tidak mudah. Memang semua orang harus ngelewatin itu yang digebukin dulu sama Tuhan dulu baru sadar gitu. Oh iya, shit, nggak boleh gitu ya. Kalau gue nggak mau di sini terus ya harusnya gue ganti haluan lah ya gitu. Cuma memang manusia memang harus ngalamin itu sih Mas, untuk sampai pada ke titik dia capek, ntar dia capek sendiri kok.
Tadi sadar sendiri, dia capek sendiri. Gak usah dikasih tahu. Kalau Mas mau ngasih tahu boleh aja, gitu kan? Ya nggak apa-apa juga. Di situ kan memang tugas-tugas manusia beda-beda. Orang-orang itu kan beda-beda gitu. Jadi Mas Hendra memang pasti akan jadi orang yang akan selalu mensosialisasikan hal-hal baik gitu. Bagus kan, Mas Hendra kan Libra. Jadi gitu kamu ya. kan selalu mensosialisasikan hal-hal baik gitu ya. Kalau mungkin aku sebagai Taurus, aku kayak biarin aja deh jatuh, ntar juga naik Oh, lagi gitu gitu. ya. Kalau aku kan gitu, karena tiap orang beda ya. Tapi memang dia emang harus mengalami keterpurukan sampai dia sadar sendiri. Karena memang Iya. orang tidak akan bisa diselamatkan oleh siapapun kecuali dirinya sendiri, Mas. Baik.